Baik saudara, kembali lagi bersama saya Cutrita Kemala dalam Serambi Topik. Kali ini Serambi Topik dan juga headline news di Harian Serambi Indonesia mengenai badan legislasi yang juga memperketat syarat calon gubernur yang akan melalui jalur independen. Nah, bagaimana kita akan membahas itu? Untuk itu hadir bersama saya Bung Arif Ramdan selaku redaktur multimedia dari Harian Serambi Indonesia. Bung Arif, apa kabar Bung? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Nah, kali ini mengenai syarat itu yang cukup diperketat begitu ya, Bung? Tapi mengapa ini menjadi penting untuk diangkat di headline news? Pertama ini momen kita menghadapi Pilkada 2017, di mana calon-calon gubernur, juga paket wakil gubernur dengan segala macamnya sudah mulai bermunculan. Nah, headline kita hari ini sebetulnya ini kelanjutan dari berita sebelumnya di halaman politik ya, tentang syarat calon independen diperketat. Cukup mengejutkan berita ini bagi terutama para calon yang akan maju ya, karena ada beberapa calon yang memang dia tidak diusung partai dan berniat maju di jalur independen. Nah, salah satu yang sedang dibahas ya, kanunnya itu sedang dibahas di DPRA, perlunya dukungan personal dari individu terhadap calon perseorangan atau calon independen. Nah, ini oleh sebagian calon ya yang akan bakal calon ya di sini yang berencana akan maju dianggap sesuatu hal yang ya itu cukup mengada-ngada lah, cukup memberatkan, mengada-ngada karena bisa di situ ada salah satu syaratnya bisa mantan napi atau orang yang sudah di penjara juga tidak bisa mencalonkan kembali. Nah, ini kan beberapa orang terkena. Kalau itu jadi aturan itu, beberapa orang terkena dengan aturan itu. Nah, ini kemudian dianggap sesuatu yang ya mengada-ngada dan dibuat-buat. Bahkan gitu ya. Irwan Yusuf yang juga sudah menyatakan akan maju, juga itu Jakaria sama, karya di sini juga merespon tentang rencana pembahasan kanun tentang pilkada ini di DPRA yang sedang berlangsung. Seperti itu. Baik. Dan tapi sebenarnya dari wacana DPRA ini sebenarnya bagaimana begitu? Ya, ini tentu kalau pilkada nanti tentu ya ada undang-undang yang lebih tinggi sebetulnya ya, undang-undang pemilu di Indonesia ya. Nah, sebagian pihak ya tetap mengacunya kepada itu. Jadi disebutkan Jabat Karya Sama di sini ya terlalu mengada-ngada. Terlalu mengada-ngada seperti tadi kemarin Ketua Banlegnya Iskandar Usman Araparaki misalnya menyebut ya bukan ingin memperberat, tetapi sebetulnya agar lebih selektif terhadap kualitas calon independen itu sendiri. Nah, ini karena ini menyangkut politik, ya tentu karena juga di DPRA itu mayoritas partai PA pemenang, ya mungkin ini sebagian orang melihat ini upaya mengganjal calon-calon lain untuk maju di Pilkada 2017. Seperti itu. Tapi ini masih berlangsung dan belum paripurna, mungkin nanti di paripurna akan lebih tajam kembali, mungkin ada penolakan atau bagaimana nanti ya kita lihat perkembangannya ke depan. Tapi ya ini cukup mengejutkan ya syarat-syarat seperti itu. Bahkan Irwandi dengan jelas menyindir ya kalau begitu tunjuk saja langsung lah calon gubernurnya, nggak usah dibuat-buat. Tapi ini menarik kita angkat ke permukaan. Kenapa menjadi sebuah berita? Ini musimnya kita musim politik ya, musim pilkada di mana semua orang menyatakan diri untuk maju, tapi partai mayoritas, katakan partai pemenang pada pemilu yang lalu, justru membuat satu kanun tentang pilkada Aceh yang seolah-olah ya menurut beberapa ini calon yang akan maju mengada-ngada dan cukup memberatkan sebetulnya itu. Ini khusus calon perseorangan ya, di mana seorang yang mendukung itu harus menyatakan dukungannya secara individu, asal mengumpulkan KTP. Biasanya kalau independen kan KTP ya, kartu tanda penduduk. Tapi ini dibuat di situ harus betul-betul ada dukungan tertulis. Ya, ini kan cukup berat ya, cukup berat sekali. Seperti itu, Rita. Tapi reaksinya juga cukup luar biasa dari bakal calon juga dari gubernur. Iya, ini yang sudah maju, yang sudah muncul ke permukaan, Jakaria Saman, bisa Irwan Yusuf, yang notabene sebetulnya mereka ini orang-orang yang besar di lingkungan Partai Aceh sebetulnya, di lingkungan partai-partai mantan kombatan. Irwandi juga pernah menjadi gubernur waktu itu. Bahkan dia ya sudahlah di media sosial bahkan ia mengatakan kalau begitu dibuat-buat aturan ya sudahlah kita pilih aja langsung ya seperti kita beritakan sekarang. Dan ini kita kutip dari sosial media Irwandi Yusuf yang kemudian juga kita konfirmasi tentang
apa sesungguhnya sih yang dia ucapkan di sosial media itu dan benar seperti itu. Kemudian juga Jakaria Saman menyebutkan ya mengada-ngada lah, Baik. dibuat-buat, terlalu dibuat-buat seperti itu. Baik, ini reaksi-reaksi dari ketiga tokoh ini berarti cukup Iya, gitu ya. tetapi kemudian sebetulnya kemarin kita sudah menurunkan pendapat ahli hukum ya. Jadi ada Amrijal di Perang yang menegaskan sebetulnya ya mantan napi seharusnya sudah boleh karena kata beliau sudah ada undang-undang di pemilu yang lebih tinggi, undang-undang nasional yang menyebutkan di situ bahwa sesungguhnya narapidana sudah boleh mengikuti calon sebagai calon kepala daerah di Aceh. Ini kita turunkan ini. Tapi ini masih debat hukum. Yang kita lihat kelanjutannya. Rancangan kanun ini sendiri kan sedang digodok. Kita lihatlah nanti di paripurna apakah nanti kemudian itu gol atau kemudian nanti ada upaya-upaya pencerahan yang lain sehingga pasal-pasal yang dibuat ini atau beberapa pointer yang menurut apa karya terlalu dibuat-buat bisa terdapat solusi jalan keluarnya seperti apa, seperti itu. Kalau dilihat dari teman-teman redaksi sendiri mengenai wacana DPRA ini mungkinkah dilaksanakan begitu? Ya ini kan sudah dibahas ya di DPRA. Nah karena itu proses politik saya kira ya masih berlanjut ya, masih berlanjut pembahasan itu akan diparipurnakan kembali nanti kan dilihat di paripurna nanti apakah diterima, kalau terima sah ya bisa saja. Tapi saya yakin ini akan terus menggelinding dan akan menjadi diskusi cukup hangat di ranah politik terutama dalam soal ketentuan-ketentuan bagi calon independen di Aceh seperti itu. Jadi mengenai situasi ini atau Banek dari DPRA ini sendiri itu kira-kira berpijak pada apa nih kira-kira? Apakah undang-undang yang seperti apa Ya, begitu? kalau DPRA sejauh ini menyebutnya ya UPA ya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tapi kita juga harus tahu bahwa secara nasional ada ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, termasuk Undang-Undang Pemilu sendiri. Jadi merujuknya ke sana seperti itu. Mengenai hal ini, bagaimana situasi politik terkait hal ini begitu? Ya cukup beragam ya. Ini dua orang saja cukup ya apa kita sebut ya bukan lawak-lawak tapi seperti inilah respon yang muncul ke permukaan. Kita juga mungkin dari calon lain kita akan melihat bagaimana sih sesungguhnya gitu. Karena yang namanya politik ya orang berkuasa sudah barang tentu dia akan mencoba melegalkan dengan peraturan-peraturan yang ada, tetapi kemudian ya direspon lah oleh katakan saingan politik ya. Itu terlalu mengada-ngada sampai Irwani ngomongnya sudahlah pilih langsung aja lah, nggak usah ada pilkada itu kan luar biasa sekali seperti itu. Baik, Warif terima kasih banyak atas informasinya. Dan saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.